bayangan waktu subuh mendatang. Citra kau gelisah malam. Seorang produser yang telah begitu banyak melahirkan karya, kurang lebih ada 40 karya film yang telah dilahirkan oleh Garuda Film, sebuah perusahaan produksi perfilman di bawah kepemimpinannya. 25 piala citra telah dilahirkan lewat tangan dingin produser satu ini. Beliau seseorang yang begitu legendaris, dikenal banyak memproduksi film-film, sebut saja Usia 18, November 1828, Ranjang Pengantin, dan masih banyak lagi karya-karya film yang telah diproduksi oleh rumah produksi bernama Garuda Film. Siapakah beliau? Saksikan perbincangan saya bersama satu-satunya, Hendrik Ghazali. Kembali di Gambar Hidup, tentunya bersama tamu istimewa kali ini, seorang produser legendaris yang sudah saya jelaskan tadi di awal profilnya. Selamat siang, Om Hendrik. Apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih terima kasih atas nama Festival Film Indonesia. Sudah datang. Om Hendrik sudah berkenan untuk saya ajak bicara, ngobrol-ngobrol seputar dunia film, seputar kiprah Om Hendrik. Sebelum mengawali diskusi kita dan ngobrol-ngobrol kita, saya punya pertanyaan pembuka Om Hendrik untuk Om Hendrik. Silakan. Pertanyaan pembukanya adalah, apa arti film bagi seorang Hendrik Ghazali? Simpelnya buat saya, karena saya asalnya seorang yang tidak suka film. Tetapi begitu saya masuk ke dunia film, ada beberapa pakar film kasih tahu saya, dan itu menjadi pegangan buat saya. Film itu adalah yang bisa memberi orang banyak inspirasi, tetapi film itu juga bisa merusak generasi. Jadi buat saya itu suatu perkataan yang, maka mereka bilang, you mau masuk ke dunia film, you harus tahu itu. Maka jangan bikin film yang enggak. Ini dalam artian berarti ada tanggung jawab sebagai filmmaker, Ya. di kacamata Om Hendrik, Ya. bahwa membuat sebuah film juga ada banyak sekali pertimbangan dan tanggung jawab di dalamnya. Ya. Karena karya itu bisa jadi menginspirasi atau bahkan merusak Ya. generasi. Dan itu Wow. saya pegang sampai sekarang. It's a very powerful statement. Dan saya sampaikan kepada Charles, ya, Di generasi penerus berikutnya, ya. Itu karena saya rasa ini satu prinsip, ya. Satu prinsip. Ya, oke. Om Hendrik, terima kasih. Berawal tentu dari ini yang mungkin tidak banyak diketahui oleh teman-teman semua, pecinta film Indonesia, teman-teman Festival Film Indonesia. Banyak yang mungkin belum banyak yang tahu juga bahwa Om Hendrik tidak mengawali serta-merta menjadi seorang produser film secara tiba-tiba atau sudah menjadi cita-cita sejak lama. Berawal dari seorang yang bekerja di pabrik kabel. Terus tiba-tiba Om Hendrik akhirnya terjun ke dunia film. Yang menarik adalah apa yang membuat Om Hendrik tiba-tiba tertarik, magnetnya begitu kuat, saya harus coba nih film. Boleh cerita Om Hendrik tentang pengalaman itu? Maka pernah orang tanya saya jawabannya simpel aja, waktu itu juga spontan. Saya bilang, saya ini orang nyasar ke film. Orang nyasar ke film? Iya. Jadi saya sendiri juga nggak kepikiran kalau saya satu hari bisa jadi orang film. Tetapi ya itu yang dikatakan, ya, dari orang tua saya. Orang tua saya itu seorang petani yang tidak sekolah, yang datang dari China ke sini, yang betul-betul tapi dia bisa cerita banyak karena dia suka nonton Potehi. Jadi Potehi itu kayak wayang kulit.
Oh, oke. Ya, tapi China punya ya. Iya. Nah, jadi kita itu dari kecil kadang-kadang dia ya kasih tahu kita dari cerita-cerita itu. Jadi kemudian sebenarnya maka itu dari awal saya masuk ke dunia film itu boleh dikatakan ajaib. Satu hari saya terima telepon dari yang namanya Turino Junaidi. Oke. Saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Cuma telepon saya Turino Junaidi, Hendrik, iya. Boleh datang ke kantor karena ada surat kakak kamu untuk kamu gitu. Jadi saya bilang oh ya saya datang. Berarti kakaknya Om Hendrik duluan yang sebenarnya ada di dunia film. Iya. Oke, sebagai distributor, is that correct? Bukan distributor. Nah, yang mau ke film dan yang mau jadi bintang film itu kakak saya. Oh, oke. Tapi Om Hendrik mengawali sebelum sebagai produser sebagai distributor film Hong Kong. Belum juga. Belum. Oh, masih jauh lagi. Masih jauh. Masih sebenarnya saya tuh justru karena itu saya ke sana. Saya buka ambil suratnya, saya langsung mau pergi loh. Saya terima kasih, saya mau jalan. Ya. Bung Jun bilang, tunggu, di sini buka surat itu, ada yang mesti kita bicarakan. Jadi saya buka surat, saya baca, waduh, kakak saya bilang dia mau bikin film, karena dia di Hong Kong. Ya. Jadi dia bilang, wakilin saya, urusin ini kerjaan, dan itu financing apa urusin. Aduh. Saya bilang sama Bung Jun, Pak Turino waktu itu masih panggil dia Pak, kalau belakangan dekat jadi saya panggil dia Bung Jun ya. Bung Jun. Saya bilang Pak Turino ini saya nggak ngerti film, jadi ini boleh nggak? Saya bilang saya nggak bisa jawab nih. Jadi saya minta waktu besok. Saya ajak kakak saya yang perempuan ngomong sama Pak Turino. Terus Pak Turino tanya, kakak perempuan kenapa? Saya bilang dia orang panggung. Dia itu di sekolah pemain panggung yang hebat. Jadi dia ngerti lah ini. Jadi saya bilang saya nanti ajak dia datang biar dia yang ngomong. Karena soal cerita soal apa saya bilang saya nggak ngerti. Nah jadi besok saya terus ke kakak saya terangin kakak saya. Kakak saya bilang oke, ayo saya dampingin ini. Jadi begitu besokannya ketemu Pak Turino, itu mereka dua ngomong, saya mah jadi pendengar aja. Tapi keluar dari sana, kakak saya langsung bilang, lakukan. Dia bilang ini ada harapan baik. Yaitu masuk ke dunia film. Nah itu adalah lahirnya bernapas dalam lumpur. Oke, jadi awalnya Om Hendrik tidak pernah distributor film Hong Kong film? Belum atau tidak pernah? Tidak pernah. Oh, tidak pernah? Tidak pernah. Oh, kita tidak pernah berurusan dengan distribusi film Hong Kong. Orang saya nggak suka film. Ya, berarti langsung masuk ke perkenalan dengan Turino Junaidi, lalu membuatlah proyek pertama yaitu Bernafas Dalam Lumpur. Nah, terus karena saya orangnya ingin tahu. Jadi saya tanya Pak Turino, Pak, saya boleh ikut syuting nggak? Dia Turino tanya saya, bisa apa? Saya bilang, Pak, saya belum bisa apa-apa, semua saya nggak bisa, Pak. Habis, mau ikut syuting mau apain? Saya bilang, saya mau lihat syuting. Terus Turino tanya saya, bawa mobil bisa nggak? Oh, saya bilang kalau bawa mobil, saya dari umur 15 sudah bisa bawa mobil. Jadi akhirnya tugas saya itu jemput Susana. Tugasnya menjemput Susana? Susana. Oke. Ya. Jadi jemput dia syuting, jadi saya jemput antar pulang. Jadi saya itu dari awal sampai habis saya ikut itu film. Tugasnya adalah menjemput dan mengantar kembali Susana, pemeran utama dari film tersebut. Nah, jadi di film itu saya terus terang itu satu film hampir sebagian besar itu semuanya ada di studio Penas. Bukan PFN ya, Penas. Ya, Penas. Jadi setelah itu kan meledak itu film yang terus boleh dikatakan itu zaman itu film Indonesia cuma produksi 1 tahun cuma 2 judul, 3 judul aja. Oke. Nah, Bernafas Dalam Lumpur itu yang mengangkat perfilman Indonesia
Jadi orang baru, oh ternyata film Indonesia oke juga nih. Dan Bang Ali Sadikin datang nonton. Ali Sadikin sebagai gubernur pada waktu Iya, waktu itu gubernur. Datang nonton, setelah keluar dari bioskop, di lobinya langsung dia mengatakan film Indonesia perlu didukung. Jadi pajak tontonan dikembalikan kepada produser. Jadi Bernapas Dalam Lumpur itu adalah film Indonesia yang pertama mendapat free. atensi, kemudian pengembalian pajak oleh lahirnya SK Menteri Ya, pada SK waktu itu, SK Gubernur, maaf. SK SK Gubernur untuk kemudian pajak tontonan dikembalikan ke Dan filmmaker. saat itu Bang Ali mengatakan, bioskop tiap minggu harus lapor hasil, terus uangnya harus diuangkan, harus kasih produser, harus dibayar. Jadi kita tiap minggu itu bisa terima gitu. Wow. Jadi dan waktu itu nggak ada orang yang berani potong satu rupiah pun, nggak ada yang berani. Semua itu uang kembali loh. Maka Jakarta yang, nah termasuk kita bilang sedikit modal. Modal film itu budgetnya 10 juta. Bernapas Dalam Lumpur itu 10 juta di saat itu. Itu tahun 69. itu setara dengan berapa ya kira-kira kalau sekarang? Terus film itu selesai di on the budget 9.750.000. Sisa 250.000 Bung Jun itu berikan kepada karyawan. Oke. Nah, itu film Jakarta tadinya ditawarin orang cuma 4 juta, nggak ada yang berani beli. Akhirnya Jakarta aja kita terima 30 juta lebih. 30 juta lebih. Wow, itu belum dari daerah lain ya? Karena kan sistemnya waktu itu berbeda ya. Itu, nanti kita akan membahas iya. juga tentang itu. Itu semua first run ya. First run, ya. Bernapas Dalam Lumpur first run-nya itu 70 juta lebih. Om Hendrik banyak bercerita tentang menyebut nama Om Turino Junaidi ya, kalau kita dengarkan bincang-bincang kita tadi. Dan saya juga mendengar bahwa Om Hendrik menganggap Pak Turino Junaidi adalah guru. Betul. Karena beliau yang membawa Om Hendrik ke dunia Betul. film, beliau yang mungkin lebih banyak memberikan knowledge atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana bekerja di industri film, memberikan masukan begitu banyak, Betul. pelajaran yang berharga buat Om Hendrik. Betul. Sampai sekarang masih, artinya Om Hendrik melihat Om Turino Junaidi seperti itu. Saya rasa ya Pak Turino ini sebenarnya adalah di perfilman Indonesia yang seorang yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau orang film tidak mau mengingat Turino Junaidi, saya rasa ya gimana ya? Ya. Saya rasakan begini. Turino Junaidi itu adalah orang yang sangat ketat loh. Kalau dibilang itu sangat ketat. Di kantor dia mau pakai telepon aja mesti minta izin. Ya. Terus kita syuting pakai garasi dia, itu ada bonnya masuk. Kita harus bayar. Ya. Dia charge. Tapi semuanya rapi. Sangat sistematis. Sangat sistematis. Dan dia punya kata-kata saya sampai sekarang masih ingat. Pemain film sama dia nggak ada yang berani telat datangnya kalau calling. Karena dia bilang apa? Kita yang harus nunggu matahari, karena matahari nggak nunggu kita. Betul. Nah, jadi kalau pemain terlambat sama dia, terlambat 1 jam, itu bisa setengah hari baru di-shoot. Kalau telat 2-3 jam, adegan dia dibuang. Nah, itu Turino. Nah, jadi, tapi saya rasa banyak hal ya, saya nggak boleh lupa. Karena setelah kita join, kita udah dekat, udah ini. Ya mungkin sampai saya diizinin, Bung Hendrik kalau ada perlu mau telepon pakai aja, nggak usah minta izin dari saya. Mungkin saya salah satu orang yang dikasih pakai telepon. Gitu ya. Om Hendrik tadi menjelaskan mengenai Om Turino Junaidi sebagai guru, sebagai orang yang begitu berarti juga bagi perjalanan Om Hendrik sebagai seorang produser gitu ya.
Tapi mungkin teman-teman saat ini banyak juga yang bertanya-tanya, tentu kita bisa sama-sama melihat nantinya. Tapi produksi yang diproduksi oleh Om Hendrik bersama Om Tirino, Om Hendrik masih ingat berapa produksi film? Saya ingat. Berapa produksi film, Om? Bernapas dalam lumpur. Bernafas dalam lumpur. Roda tak berambut. Roda tak berambut. Kekasihku ibuku. Kekasihku ibuku. Lorong hitam. Lorong hitam. Dari judul-judulnya aja udah bikin saya wow. Ada kekasihku ibuku. Oke. Ini adalah film-film yang Om Hendrik bersama dengan. Dan semua film untung. Semua film sukses. Semua sukses. Semua sukses. Apa yang Om Hendrik rasa pada waktu itu ketika membuat sebuah film kemudian sukses? Karena sampai detik ini kan sulit sekali memetakan apa sebenarnya formula membuat film sukses dari kacamata seorang produser bahkan. Semua mencoba-coba mencari format terbaiknya gitu. Tapi apa yang mungkin Om Hendrik boleh share tentang cerita di balik suksesnya pembuatan sebuah film? Nah, kalau ini saya bilang peranan pemerintah sangat penting. Jadi dalam menentukan ya, sebenarnya ini regulasi, banyak hal yang sebenarnya itu yang menentukan tuh kita sebenarnya kiblatnya pemerintah kemana kita harus ikuti. Oke. Nah, jadi Bernapas dalam Lumpur sukses itu yang tadinya 2-3 judul setahun itu tiba-tiba jadi 20, 30, 50 terus loncat. Tetapi sebenarnya SDM kita belum siap. Oke. Jadi banyak film itu memang aduh ya gimana ya. Nah, jadi maka itu film kita nih naik turun, up and down. Selalu begitu ya. Nah, jadi ya penonton sebenarnya film itu kan yang penting itu yang buat, yang main, yang nonton. Yang buat, yang main, yang nonton. Oke. Ya. Lalu kan ada perkataan bilang, yang orang gila ini yang pemain. Disuruh ketawa ya ketawa, suruh nangis, disuruh guling ya ini orang gila katanya. Ya. Nah, terus kalau yang bikin film ya itu yang tiba-tiba mau jadi jenderal yang ngatur. Yang enak itu produser terima duit. Katanya begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau saya pikir kita sebenarnya lihat polisi pemerintah itu kemana. Okay. Jadi Menteri Penerangan itu sangat berperan. Nah, jadi awal-awal sebenarnya bikin film Indonesia nggak terlalu susah. Nah, saya setelah 4 film saya join, kemudian Tirino sama teater populer kerjasama bikin Wajah Seorang Laki-laki yang saya nggak ikut karena teater populer masuk ikut saham di produksi. Jadi saya minta izin sama Pak Tirino, saya bilang saya boleh nggak bikin film sendiri? Oh boleh. Terus saya juga bilang, Pak, saya ini kan baru setengah ngerti nih. Jadi kalau ada kesulitan saya minta bantuan boleh nggak? Oh boleh. Yuk ada apa-apa, yuk boleh kasih tahu saya. Kalau ada pemain atau kru yang perlu diajak ngomong, kalau yuk nggak bisa ini, saya pun nggak apa-apa, saya bisa teleponin dia. Gitu ya. Jadi dia bantu saya. Tapi film saya yang pertama tidak sukses. Judulnya Om, boleh disebut? Bonnie dan Nancy. Bonnie dan Nancy. Oke. Film yang orang-orang pertama lihat preview semua bilang ini film bisa laku deh. Disutradarai oleh John Zasmadi, ketua bioskop perbioskopan. Nah akhirnya saya tanya Tirino, muncul, kenapa orang bilang ini film bisa laku kok nggak laku? Kurang laku lah, sebenarnya nggak laku juga enggak ya, kurang laku. Jadi sama kita punya harapannya ya, masih terlalu jauh, masih ada jarak. Ya. Tirino terus kasih tahu saya, film bagus, you anggap bagus, ada orang anggap bagus, yang betul-betul dia bagus apa enggak penonton, karena nanti penonton yang nonton nih, ya. Nah terus dia kasih tahu saya,
Bonnie dan Nancy, you salah pilih binatangnya. Dia bilang orang Indonesia tidak suka anjing. Waduh, nggak kepikir ya, kita nggak kepikir. Jadi, pengalaman-pengalaman seperti ini. Maka film saya yang ketiga itu Ranjang Pengantin yang sama Teguh Karya. Dan Om Slamet Raharjo. Slamet Raharjo, ya itu Lady Marlina. Yang saya sangat kecewa sebenarnya itu film Leni nggak dapat Best Actress, padahal dia main baik. Ya, satu. Kedua itu film nggak dapat Best Picture. Saya datengin ketua juri loh, karena saya kenal sama Pak R.M. Sutarto. Saya datang, saya tanya, Pak, kok Ranjang Pengantin nggak Best Picture, Pak? Dan jawabannya adalah? Jawabannya, Hendrik, lu mau protes ya? Saya bilang, bukan, Pak, bukan. Saya cuma pengen tahu. Kenapa tidak? Kenapa? Karena Ranjang Pengantin 5 citra, nggak Best Picture, sedangkan Senyum di Pagi Bulan Desember, 1 citra Best Picture. Wah, ya. Tetapi karena saya bisa tanya dan protes tidak bertanya langsung. Ya. Jadi akhirnya ini Pak Sutarto mengatakan film ini kita tonton dari A sampai 90% Best Picture itu Ranjang Pengantin. 10% di belakang yang bikin ini film akhirnya berdebat, dia bilang sampai malam itu berdebat terus. Akhirnya keputusannya jadi berubah. Jadi Om Hendrik setuju dengan alasan itu? Saya terima, saya bilang waduh. Om Hendrik sebagai produser menerima keputusan tidak Best Picture, melayangkan pertanyaan kepada ketua juri. Jawaban yang diberikan ketua juri membuat Om Hendrik berterima kasih atas jawaban tersebut. Terima kasih. Wow, oke. Saya bilang, waduh Pak, oke. Ini kita kan cari kebenaran. Film boleh bohong, tapi penonton nonton itu film anggapnya benar. Yang film yang berhasil kan penonton menganggap itu benar. Apapun. Artinya punya koneksi yang kuat. Mengikuti kan, terbawa kan. Terbawa. Oke. Om Hendrik di tahun 72 Om Hendrik mengambil alih PT Garuda Film. Ya, di tahun 72 dari Om Alwi Samono. Nah, kemudian kenapa akhirnya Om Hendrik setelah pertemuan dengan Om Turino Junaidi kemudian mengambil alih perusahaan Garuda Film dan memiliki rumah produksi sendiri, kemudian memproduksi film sendiri. Film sendiri gagal. Pertama kali produksi, betul? Itu yang tadi. Dua film di awal. Gagal. Satu lagi lebih gila lagi saya. Ya, satu lagi apa? Dibilang orang gila. Si Bagong Mujur. Si Bagong Mujur. Itu saya ambil anak tukang sate. Jadi peranan utama. Oke. Semua orang bilang, lu apa-apaan lu orang gila. Yang Om Hendrik pelajari dari kegagalan 2 produksi pertama dari Garuda Film, betul ya? Waktu Garuda itu Film. Produksi pertama dari Garuda Film apa Om Hendrik? Atas kegagalan 2 film. Jadi saya sebenarnya, saya belakangan bilang ke Bung Jun, saya bilang Turido, saya terus terang bilang, saya ini bayar uang sekolah. 2 film itu saya bayar uang sekolah. Oke. Jadi Om Hendrik merasa itu adalah bagian dari pendidikan. Iya. Untuk menjadi produser. Jadi saya kan ambil pengalaman. Ya. Jadi orang kegagalan itu sebenarnya mengajarin kita. Jadi guru kita yang terbaik. Betul. Sebenarnya. Setuju. Apa pelajaran paling berharga yang Om Hendrik dapatkan dari kegagalan 2 film tersebut?